jangan sampai pemula itu salah dalam penanaman sawit. Ya, seperti yang saya alami, saya sebagai pemula dan mempunyai lahan yang hampir seperempat, saya memiliki beberapa hal yang fatal dalam penanaman sawit. Itu yang pertama ya, segi penanamannya. Ya, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana cara penanaman yang benar dan penanaman yang salah. Kebetulan saya juga ada tanaman sawit yang baru dan tanaman sawit yang sudah tumbuh gitu. Jadi buat teman-teman, baik di lahan luas ataupun lahan yang tidak luas, perlu dipahami bahwasanya dalam penanaman jaraknya itu adalah 8,5 meter, 8,5 meter. Kenapa? Dan perlu juga bahwasanya titik 5 ya, bukan yang sejajar gitu, bukan sejajar. Kenapa? Karena agar matahari yang diserap oleh sawit itu lebih maksimal lagi dibandingkan yang mata 4 itu. Sebentar saya contohkan bagaimana mekanismenya penanaman sawit itu, dan jangan sampai ini membuat fatal dalam penanaman sawit dan itu akan menyebabkan pertumbuhan sawit akan terlambat gitu. Nah, ini adalah contoh penanaman sawit yang benar yang baru saya tanam. Nah, jadi saya berikan contoh ya. Jadi ini bongkolnya ini harus keluar ya, moncong keluar. Jangan sampai ini bongkolnya tenggelam. Jikalau ini tenggelam, ini tidak akan maksimal tumbuhnya, pemekaran sawitnya itu tidak akan seimbang ya, dan dia akan terjepit begini, apalagi kalau ditanam terlalu dalam. Dan sebentar saya akan berikan contoh bagaimana cara penanaman sawit yang benar dan yang salah ketika sudah tumbuh. Ini modelnya seperti ini. Nah, dan ini juga saya akan memperlihatkan ya sawit yang di depan ini juga. Nah, ini dia cara penanaman sawitnya itu, bongkolnya diperlihatkan begini ya, bongkolnya diperlihatkan begini. Jadi antara tanah dengan bongkolnya tidak terlalu tenggelam, jadi membuat maksimal penanaman sawitnya dan tumbuh berkembang. Dan kenapa saya menanamnya di sudah besar begini dan ada yang digunting gini sawitnya, karena di sini banyak hama. Di sini kebetulan saya di pedalaman dan di sini banyak hama. Hamanya itu adalah sawit. Jadi sawit itu suka makan di pucuk-pucuknya begini, di pucuk-pucuk begini, yang pucuk-pucuk begini. Jadi dia dipangkas agar keras gitu dan sawit tidak ingin memakannya. Nah, dan ini adalah contoh sawit yang benar cara penanamannya. Ini umur kurang lebih setahun atau setahun lebih lah ya. Nah, ini yang saya bilang ini. Nah, jikalau penanamannya benar, bongkolnya itu kelihatan seperti ini ya. Bongkolnya itu kelihatan dan pemekaran daunnya itu sangat maksimal ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan membuat sawit itu lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan sawit yang bongkolnya tidak kelihatan gitu ya. Dan bongkolnya kelihatan, sebentar saya kasih lihat bongkol yang tenggelam tuh bagaimana, dan itu menyebabkan pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan sawit ini. Nah, ini jika sudah umur segini, sapi itu tidak mau. Dan ini sangat maksimal, betul, luar biasa maksimal. Dan ini pertumbuhannya 2 kali lebih cepat dibandingkan sawit yang bongkolnya tertanam. Bisa dilihat sendiri. Tuh. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan sawit yang cara penanamannya salah. Jadi itu teman-teman ya, kalaupun teman-teman menanam sawit harus diperhatikan cara menanamnya yang benar gitu. Kalau tidak diperhatikan itu bisa menjadi fatal untuk kedepannya cara penanaman sawit itu. Dan ini yang saya bilang adalah satu kesalahan yang fatal. Ini saya akan memperlihatkan contoh sawit yang pertumbuhannya sangat lambat. Nah, ini dia. Ini sama teman-teman. Umurnya tuh sama tapi pertumbuhannya sangat lama. Tuh, sangat lama kan? Apa penyebabnya? Ya, cara penanamannya, bongkolnya itu tertanam, teman-teman. Jadi saya akan memperlihatkannya seperti ini. Nah, ini dia. Tuh. Nah, ini tertutup teman-teman. Bongkolnya itu tertutup di bawah. Teneranya, kalau tahu bongkol tenera ya. Teneranya itu tertutup di bawah. Jadi ini daunnya terjepit ya. Yang seharusnya ini mekar, ini malah terjepit, dan ini menimbulkan masalah terhadap pertumbuhan sawit itu dibandingkan dengan sawit yang tadi sebelumnya saya perlihatkan. Jadi ini
seharusnya kan harus digali ya, tetapi tidak apa-apa lah kok 1-2 ya, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai teman-teman salah dalam cara penanaman sawit itu gitu. Jadi pertumbuhannya sangat tidak bagus tuh, kecil ya, bisa dibilang kecil gitu. Nah ini adalah satu hal yang tidak bagus yang menurut saya jangan ditiru. Tuh sangat kecil pertumbuhannya, sangat lamban. Tuh bisa dilihat sendiri ya. Ini memang ya sederhana, tetapi ini bisa fatal teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman lakukan. Dan itu adalah sebuah mekanisme yang sangat sederhana agar sebuah tanaman sawit itu tumbuh maksimal gitu. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana mekanisme titik 5 itu. Ya, titik 5 itu pada dasarnya digunakan di berbagai perusahaan sawit, baik di sawit yang sawit swasta ataupun sawit pemerintah. Dan saya akan memperlihatkan titik 5 itu bagaimana. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Di sini kan ada sawit 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu titik 5 itu teman-teman membuat penyerapan ataupun matahari itu menjadi maksimal. Nah, jadi ada titik 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antara jarak sama jarak sini, ini pemekaran sawitnya tuh seimbang. Jadi nanti kalau ini sudah besar, sawit ini udah besar, nanti dia pelepahnya itu tidak akan mengenai pelepah lain. Dan antara pelepah sama pelepah satunya itu dia tidak ada jarak teman-teman, jadi pas gitu loh. Jadi nanti kalau dia naik itu tidak ada betul matahari yang turun ke bawah. Kenapa? Karena pelepahnya pas dibandingkan dengan titik 4. Kalaupun titik 4 itu pada dasarnya itu biasanya kalau titik 4 itu pada dasarnya penyerapan mataharinya maksimal, tetapi kurang maksimal gitu. Jadi pelepahnya itu masih ada jarak antara jarak satu dengan jarak lainnya yang menyebabkan sawit itu mataharinya tuh melembar kemana-mana gitu loh. Jadi matahari itu sangat berharga teman-teman dibandingkan dengan pupuk dan lain sebagainya. Memang pupuk betul berharga untuk untuk buahnya, tetapi yang paling penting itu adalah matahari itu yang faktor utama membuat sawit itu subur atau enggak gitu. Nah, jadi ini kan kurang lebih yang baru saya babat itu 25 bibit ya. 25 bibit ini. Ini baru saya babat dan ya ini caranya yang betul. Ini cara penanaman betul. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teneranya itu keluar gitu. Jadi nanti dia tidak akan terjepit gitu. Nah, buat teman-teman yang suka silahkan di subscribe. Saya akan membuat konten seputar sawit ke depannya, dan saya cukup semangat karena kebetulan saya petani sawit juga gitu. Jangan lupa subscribe Kurniawan Awan, dan jangan lupa like and follow.